إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أمة الإسلام أعزكم الله, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya umat Islam rahimani Allah wa iyyakum, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana merupakan kesempatan bagi kita seluruhnya untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan bukan untuk menyusahkan dan memberatkan hamba-hambanya, akan tapi karena Allah Azza wa Jalla ingin agar hati dan jiwa kita kembali bening, kembali bersih. Dengan Ramadan, Allah Azza wa Jalla ingin agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan Ramadan, Allah ingin kita mendapatkan pendidikan yang luar biasa sehingga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan hikmah terbesar dari puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hikmah puasa adalah takwa. Karena takwa merupakan modal utama seorang hamba untuk masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena takwa merupakan bekal utama seorang hamba untuk melalui kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya umat Islam rahimani Allah wa iyyakum, di bulan Ramadan jika kita perhatikan, sepertinya kita lelah untuk menahan syahwat, menahan lapar dan dahaga. Namun di balik itu ada hal yang luar biasa, ada pahala besar yang menanti kita. Ketika kita lelah, dari kelelahan itu akan muncul kebahagiaan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faqad ajma'a uqala'u kulli ummatin ala an-na'im la yudraku bin na'im. Telah bersepakat
orang-orang berakal setiap umat bahwa kesenangan itu tidak bisa didapatkan dengan kesenangan. Kita hidup di dunia ini tidak mungkin meraih kesenangan dengan kesenangan, jadi dengan leha-leha saja, dengan santai-santai saja, tanpa adanya perjuangan. Mereka yang ingin mendapatkan kesenangan di dunia ini, mereka harus banting tulang untuk mendapatkan penghidupan di dunia ini. Ya umat Islam rahimanallah wa iyyakum. Apalagi jika yang kita harapkan adalah surga Allah tabaraka wa taala yang luasnya seluas langit dan seluas bumi dan langit, yang kenikmatannya tidak terhingga. Oleh karenanya wahai saudara, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan syahwat, lapar dan dahak kita di bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya hakikat itu semua adalah agar hati dan jiwa kita menjadi bening dan bersih kembali. Lihatlah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan lebih dekat kepada ketakwaan. Karena dengan puasa mereka, syahwat mereka terikat, syahwat mereka menjadi sempit. Maka tatkala itu hati mereka menjadi bersih dan bening, dan mereka hanya mengharapkan ridwan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya umat Islam rahimani Allah wa iyyakum. Orang yang beriman dan menginginkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika melihat di dalam bulan Ramadan begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia pasti akan bergembira. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia dan syahwatnya, maka akan memandang bulan Ramadan hanyalah beban di dalam hidupnya. Ya umat Islam rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita beberapa amalan yang bisa menjadi sebab kita meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan amalan tersebut tidak kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang salat tarawih di malam Ramadan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan keutamaan Lailatul Qadar sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah, "Khairum min alfi syahr," lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya salat tarawih yang kita lakukan pada malam tersebut itu lebih baik daripada salat tarawih selama 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Bacaan Al-Quran yang kita baca pada malam tersebut itu pahalanya lebih baik daripada bacaan Al-Quran kita selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun pada malam selain malam Lailatul Qadar, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut. Makanya ikhwah sekalian, sungguh sangat merugi dan celaka bagi siapa yang mendapat di bulan Ramadan
kemudian berlalu darinya dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, perkataan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Sungguh celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian berlalu darinya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya umat Islam, a'azzakumullah. Kenapa ada sebagian kaum muslimin yang mendapat bulan Ramadan kemudian keluar darinya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena dia menganggap Ramadan hanyalah beban di dalam hidupnya. Hatinya tidak dipenuhi cinta ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatinya senantiasa dipenuhi dengan cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia merasa berat ketika melalui hari-hari di bulan Ramadan. Keadaan seperti ini seperti yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang keadaan ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, "Mathalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat kemudian mereka tidak membawanya sebagaimana mestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar. Tahukah jemaah sekalian, kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini perumpamaan seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar? Karena seekor keledai tidak mengetahui apa yang dibawa, kitab apa yang dibawa di atas punggungnya. Dia tidak mengetahui bahwa yang dibawa di atas punggungnya adalah sebuah kitab yang akan menunjukkan kebaikan di dalam kehidupannya, memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Bagi keledai, kitab tersebut hanyalah beban hidupnya. Oleh karena itu, siapa saja yang menganggap perintah Allah Azza wa Jalla atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah beban dalam kehidupannya, maka ia termasuk di dalam ayat tersebut. Ya umat Islam, azakumullah, maka dengan menjelang datangnya bulan Ramadan, mari kita sambut dengan kegembiraan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan, karena ini merupakan kesempatan kita semua untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Kesempatan bagi kita semua untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Demi Allah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira dengannya. Hanya orang-orang yang menginginkan ridho Allah Azza wa Jalla saja yang bersemangat padanya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan cinta dunia dan syahwatnya, maka mereka akan menganggap dan memandang bulan Ramadan hanyalah beban di dalam hidup mereka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.